Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, eee, kelas 5B Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa. Di sini kami akan mempresentasikan, terkait pengambilan pengambilan data suhu, di suatu daerah dengan menggunakan software ArcMap dan juga Google Earth Engine. Dan untuk data yang kita ambil yaitu data di daerah Kecamatan Cibiru. Eh, dan untuk rentang waktunya itu yaitu pada tahun 2019 sampai pada tahun 2020. Dan untuk sampel yang akan kami presentasikan yaitu pada bulan Januari tahun 2019. Baik, langsung saja. Bentar. Nah, di sini kan kita udah buka nih aplikasi atau software ArcMap-nya. Nah, untuk langkah yang pertama kita itu harus Harus munculin dulu peta Indonesianya gitulah, peta peta per kecamatannya gitu. Nah, untuk langkahnya itu yaitu klik kanan pada layar. Nah, lalu klik add data. Nah, udah gini masukkan file yang kecamatan, file kecamatan Dukcapil. Nah, file yang ini yang ujungnya SHP yang dari Aslab. Lalu kita klik add. Nah, setelah itu muncullah peta. Nah, karena di sini kita mengambil daerah Kecamatan Cibiru, maka dari itu di bagian layers klik di bagian batas Kecamatan Cibiru klik kanan lalu klik open attribute table. Nah, setelah udah muncul gini, lalu klik Control F. Nah, udah gini masukin keywordnya Cibiru misalkan. Tulis aja nama kecamatannya. Lalu klik Find Next. Nah, setelah diklik Find Next, X aja, dikeluarin aja, di close ya. Nah, udah gini, eh, ada tanda panah di kiri bawah yang tulisan Cibiru, lalu klik aja. Nah, setelah diklik, akan muncul, nah, kita close dulu ya ininya. Nah, akan muncul satu daerah yang berwarna biru, di mana daerah tersebut merupakan daerah Kecamatan Cibiru. Lalu kita perbesar saja. Oke, kita perbesar saja mapnya untuk memperjelas. Nah, setelah gini, lalu pengambilan data yang selanjutnya itu kan menggunakan Google Earth Engine. Nah, untuk data yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya sendiri. Padanya saya persilahkan.
Eh, Terima kasih kepada Kang Fatir. Setelah dari Arts Map ini ya, langsung kita itu masuk ke Google Ads Engine. Kita udah masuk ya ke Google Ads Engine. Di sini kita masuk ke aset ya. Nah, apabila belum apa ya, belum membuat proyekan di Google Earth ini, maka eh, belum ada new gitu. Nah, karena kita sudah membuat proyekan, maka di sini kita tinggal klik eh, new. Nah, setelah masuk ke new ini, kita masuk ke save file. Nah, select file yang tadi di apps map. Nah, untuk bentuk filenya itu disesuaikan ya dengan apa ya, diinginkan oleh Google ini gitu. Misalkan bentuk filenya itu ada SHP, ZIP, DBF, PRJ, SHX, CPG, PIX, KIX, SBN, dan SHP atau XML. Kita select datanya. Nah, datanya kita upload ya. Kita tunggu sebentar karena kadang suka loading ya. Nah, kalau kayak gini itu kita refresh lagi ya sampai si datanya itu ada gitu. Kita masuk lagi ke new, kemudian kita upload lagi file yang tadi kita sudah dapatkan dari ArtsMap. Nah, filenya itu kita import ya, nih ada tanda panah. Nah, yang ujung. Nah, kemudian eh, kita ganti tabelnya itu dengan geometri. Nah, di pinggir angka 1 kita copy yang eh, template suhu yang telah diberikan oleh Kang Riki.
Kita copy paste di pinggirnya itu. Nah, sehingga jumlahnya itu ada 53 ya. Nah, kita ubah di angka ke 50 yang description. Kita ganti ya di situ bebas ya, karena kita ngambilnya itu di Cibiru, maka kita ganti dengan misal CBR 01/01/2019. Kemudian di angka ke di angka ke-8 ya di filter date. Nah, kita itu boleh ya itu diganti, misal di tanggalnya itu diganti dengan tanggal 15. Nah, karena kami akan mengambil data dari tanggal 1, jadi sudah saja gitu. Selanjutnya kita run. Kemudian setelah kita run itu kita ke tombol task. Nah, kita klik tombol task, kemudian kita klik run. Nah, di sini akan tersimpan otomatis ke Google Drive ya. Kita klik run lagi. Kita tunggu ya sekitar 1 menitan gitu. Nah, setelah dari sini kita ke Google Drive. Nah, hasil yang dari tadi itu ya, kita download. Nah, si download ini nanti akan dimasukkan ke ArcsMap-nya gitu. Dari sini kita kembali lagi ke ArcsMap yang akan disampaikan oleh saudari Julpa. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya data yang telah didapat dari Google Earth Engine kita masukkan ke dalam ArcsMap. Selanjutnya kita masukkan data
Selanjutnya kita masukkan data dari Google Earth Engine tadi ke layers, kemudian add data, kemudian buka di tempat tadi, ya tempat di downloadnya si filenya. Nah, bisa dilihat ya, CBR 01/01/2019 dengan formatan TIFF. Di add. Nah, bisa teman-teman lihat ya, tadi ada muncul hitam-hitam. Nah, ini kita drag ke atas, maka peta kecamatan Cibiru akan seperti ini. Nah, bagaimana untuk menghilangkan hitamnya, latar hitamnya? Kita ke image analysis. Image analysis ini terdapat di Windows ya. Nah, ini dia. Klik. Selanjutnya ke processing, ada gambar gunting. Jadi ada 2. Nah, kita unchecklist saja yang aslinya. Bisa dari sini, bisa juga dari image analysis. Nah, maka peta kecamatan Cibiru tidak ada latar hitamnya. Selanjutnya, kita ke select pictures. Nah, selanjutnya tekan shift, kemudian klik daerah sekitar kecamatan Cibiru. Nah, setelah ini kita ke batas kecamatan tadi Dukcapil, klik kanan. Selanjutnya export data. File yang akan jadi tempat penyimpanannya, kita ganti file namanya menjadi format namanya menjadi daerah sekitar Cibiru Januari 2019 agar lebih mudah. Save. Nah, ini kenapa hitamnya menjadi ungu, menjadi ungu? Karena ininya di bawah ya, bisa kita drag lagi ke atas. Nah, maka akan muncul kembali permukaan di Kecamatan Cibiru. Selanjutnya kita unchecklist saja batas kecamatan Dukcapilnya, maka hanya akan terlihat daerah Kecamatan Cibiru dan sekitarnya saja. Agar lebih mudah, kita dapat melabeli daerahnya dengan cara daerah sekitar Cibiru, klik kanan, selanjutnya label features. Nah, bisa dilihat ya, ada Cilengkang, ada Sukasari, ada Ujung Berung, ada ini Cibiru, ada Panyilekan, dan ada Cileunyi. Setelah itu, kita akan mengetahui berapa suhu di daerah Cibiru ini. Nah, klik di klip Cibiru ini, selanjutnya properties, selanjutnya classified. Ya, ininya ke angka 32. Classifies. Ini di show saja standar deviasinya dan rata-ratanya, maka akan muncul data berapa suhu minimum, suhu maksimum, penjumlahan suhunya, dan rata-rata suhu dan standar deviasi suhunya. Nah, teman-teman bisa di screenshot saja ya, atau di foto. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apakah daerah Cibiru ini panas atau dingin. Nah, bisa di search color ramp, yaitu dari biru ke merah. Kita cari dari biru ke merah. Nah, bisa dilihat ya, permukaan Kecamatan Cibiru ini menunjukkan suhunya. Setelah itu, kita menuju view. Selanjutnya,
layout view. Nah, selanjutnya bisa kita atur ya peta Kecamatan Cibirunya bisa diperbesar. Selanjutnya kita beri nama, yaitu di insert, selanjutnya teks, suhu Cibiru Januari 2019. Bisa diatur juga ya. Change simbol, kita ubah ukurannya. Nah, kita ketik suhu Cibiru Januari 2019. Nah, selanjutnya kita ke insert dan kita menuju legend. Next, ini untuk pengaturan tulisannya ya. Selanjutnya ke border. Kita atur 1,5 poin. Next. Nah, maka akan terlihat ya data dari peta Kecamatan Cibiru ini, di mana ada data suhunya, maksimumnya 30 derajat dan ada suhu minimumnya 23 derajat. Dan ini warna ini menunjukkan daerah sekitar Cibiru. Selanjutnya kita juga bisa men-input arah mata angin. Bisa dipilih bentuk kompasnya, arah mata anginnya. Nah, setelah ini kita bisa simpan datanya, save as. Bebas ya, bisa disimpan di mana saja. Di Januari tadi, suhu Cibiru Januari 2019. Saya itu di save. Kelompok kami sudah mengambil data suhu Kecamatan Cibiru selama dari tahun 2019 sampai 2020 dan diperoleh hasil tabel berwarna biru, di mana tabel ini merupakan data suhu di Kecamatan Cibiru pada tahun 2019. Dan untuk yang berwarna hijau ini pada tahun 2020. Nah, jadi di tahun 2019 itu untuk suhu minimumnya diperoleh angka rata-rata sekitar 24,09 dan untuk suhu maksimumnya diperoleh angka rata-rata 32,58 dan untuk jumlah suhu keseluruhannya apabila dirata-ratakan maka diperoleh angka sekitar 54.517 dan untuk suhu rata-rata diperoleh dengan rata-rata 28,70. Untuk standar deviasinya diperoleh dengan angka rata-rata 1,78. Baik, selanjutnya pada tahun 2020 untuk suhu minimumnya diperoleh dengan angka rata-rata 15,33. Untuk suhu maksimumnya diperoleh dengan angka 24,90. Untuk jumlah suhu keseluruhan apabila dirata-ratakan diperoleh dengan angka sekitar 39.900. Untuk suhu rata-rata diperoleh dengan rata-rata 20,77 dan untuk standar deviasinya itu diperoleh dengan angka rata-rata 1,46. Maka dapat disimpulkan dengan data di sini ya bahwa suhu di tahun 2019 itu lebih panas dibandingkan suhu di tahun 2020. Ini untuk Kecamatan Cibiru ya.
Karena kalau kita lihat suhu minimum, suhu maksimum, dan juga suhu rata-ratanya itu di tahun 2019 itu nilainya lebih besar, yang artinya suhunya pun lebih tinggi gitu. Maka dapat disimpulkan suhu di Kecamatan Cibiru pada tahun 2019 itu lebih panas dibandingkan di tahun 2020. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.